kan ya tentunya. Begitu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semua sehat gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Salawat beserta salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang atas perjuangan beliau lah gitu ya, kita bisa uh, menikmati gitu ya Islam hingga hari ini. Begitu. Nah, sebelum kita mulai sama-sama kita buka kali ya, Bu Ibu ya, apa kelas kita pada siang hari ini supaya lebih dibukakan gitu ya, pikiran kita, hati kita gitu ya, lebih ringan gitu ya menerima kisah perjalanan dari Ibunda Fatimah. Sama-sama kita buka kelas kita malam pagi hari ini, siang hari ini, oh, malam pagi, siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perkenalan dulu mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal, ada beberapa nama yang baru. Boleh nanti bisa sambil di grup. Tadi ada yang dari Lampung gitu ya. Oh boleh, boleh Bu Endah. Bu Endah dari mana nih? Silahkan, kotanya di mana? Boleh izin off cam, silahkan sambil menyusui, sambil di jalan, sambil masak, sambil apa ya? Mangga, silahkan ibu-ibu. Perkenalkan dulu, saya Leni dari teman tumbuh ibu. Eh, Mungkin sudah pada tahu ya ibu-ibu teman tumbuh ibu apa. Eh, Purwodadi Grobogan. Itu di mana Ibu? Jawa ya? Purwodadi Grobogan itu ya? Wah, Masya Allah. Terima kasih sudah join Ibu Enda. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain juga terima kasih. Nah, sebelumnya mungkin ibu-ibu udah follow ya Instagram kita. Bagi yang belum silakan teman tumbuh ibu. Eh, ini adalah platform ya digital yang ingin membersamai tumbuhnya ibu-ibu gitu. Jadi ibaratnya anak itu bertumbuh ya. Jadi kita pengen ibu-ibu juga ikut tumbuh bersama anak-anak gitu. Nah, dalam perjalanannya, ayo kita bareng, kita gandengan gitu ya, belajar bareng, berbagi pengalaman bareng gitu ya, saling menguatkan satu sama lain. Nah, di Ramadan ini kita ada program-program spesial. Salah satunya ini ya, kelas Tumbuh Ibu spesial Ramadan, yang tahun ini kita mengangkat topik tentang empat perempuan penghulu surga. Nah, kita mau coba bahas nih gitu ya, apa sih yang mereka miliki gitu ya, ibu-ibu hebat ini, sehingga Allah janjikan gitu ya, kelak di surga mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya, barisan perempuan di surga gitu. Apa sih yang mereka punya gitu ya? Apa sih yang mereka miliki sehingga sebegitu Allah menjanjikan itu kepada mereka gitu. Nah, kalau lihat di judulnya gitu ya, bolehkah aku masuk dalam daftarmu ya, kalau Teh Lina menceritakan minggu lalu ya, ini ada filosofinya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa saling gitu ya, saling apa sama-sama mengejar surga, lalu sama-sama, boleh nggak sih aku masuk dalam daftarmu gitu. Aduh, ini juga udah merinding. Ya semoga ya ibu-ibu ya, kita sama-sama ini, sama-sama belajar terus gitu ya untuk jadi lebih baik gandengan dan bolehin ya gitu ya kalau misalnya saya pengen masuk ke dalam daftarnya ibu-ibu semua gitu. Aduh, ini ibu-ibu udah nyiapin tisu belum sih? Kalau pengalaman minggu kemarin itu butuh banyak tisu, Bu. Satu itu tisu, kedua suami-suaminya boleh deh diungsikan dulu. Karena ternyata itu mempengaruhi ya kita eh, bebas atau tidaknya bercerita gitu. Jadi kalau misalnya merasa aduh ada suamiku nih gitu ya, boleh mungkin disuruh jalan-jalan dulu ya suaminya.
ajak anak-anak kemana dulu gitu, biar ibu-ibunya punya waktu khusus gitu ya, gitu. Udah Teh Riri, udah diungsikan. Gitu. Nah, ini salah satu programnya. Ada program yang lain, mungkin mau saya sampaikan juga kepada ibu-ibu. Kita ada sosial project nih di bulan Ramadan ini gitu ya bersama teman-teman ibu. Itu kado Lebaran untuk ibu. Nah, mungkin beberapa ibu-ibu juga udah tahu, udah lihat di Instagram kita. Jadi ini adalah program sosial di mana kita ngerasa gitu ya, pengen ngasih apa ya, memberikan apa ya di Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini gitu ya, kepada ibu-ibu gitu. Nah, tahun ini kita coba eh, melihat gitu ya, mengintip gitu kehidupan ibu-ibu yang selama ini tuh berjuang sendiri untuk keluarganya karena suaminya sudah meninggal gitu ya, ibu-ibu janda prasejahtera ya termasuk dalam kelompok duafa gitu. Terus mereka berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anaknya dan ternyata tidak mudah gitu ya perjuangan mereka itu. Tapi kalau kita ingin membantu, rasanya bisa berapa sih gitu kan ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini ingin sedikit gitu ya memberikan support, memberikan semangat, penguat gitu ya buat ibu-ibu ini sehingga mereka tidak merasa sendiri gitu sehingga mungkin mereka bisa lebih semangat untuk menjalani hari-hari yang mungkin tidak semudah saya ya kalau saya pribadi sih aduh itu tidak semudah saya perjalanan hidupnya gitu. Nah, di sini kami juga mengajak ibu-ibu semua yang ingin terlibat gitu ya, ingin ikut berbagi juga untuk ibu-ibu ini. Nah, nanti silahkan kan kepoin gitu ya di Instagram kita kado Lebaran untuk ibu. Jadi silakan memberikan donasi terbaiknya nanti buat ibu-ibu ini gitu. Kita akan buka penggalangan dana itu sampai 10 April. Nah setelah itu kita akan belikan gitu ya untuk barang-barang kebutuhan Lebaran ibu-ibu ini. Lalu akan kita salurkan. Insya Allah nanti dokumentasi dan lain-lain bisa diintip di Instagram kita. Tuh, ibu-ibu. Panjang juga ya, ini udah nggak sabar dengar Fatimah. Nah, eh saya infokan juga bahwa setiap minggu ini akan ada door prize. Nah, minggu lalu saya mau umumin nih pemenang door prize-nya ya. Minggu lalu nggak ada dari sini ya, ibunya nggak belum join. Pemenangnya adalah pemilik akun Instagram Tiffany Ivo. Nah, selamat Ibu. Nanti kita akan kirimkan gitu ya, minta alamatnya, kita akan kirimkan hadiahnya. Nah, di pertemuan ini kita juga akan ada door prize. Jadi setelah kita menyimak kelas tentang Ibunda Fatimah ini, silakan ibu-ibu share gitu ya insight-nya, hikmah yang ibu-ibu dapat dari kelas ini tentang Ibunda Fatimah. Nanti boleh share di Instagram Story atau di post juga boleh gitu ya. Misalnya mau cerita tentang Ibunda Fatimah, dapat insight apa tuh boleh di post. Nah, jangan lupa tag teman tunggu ibu. Gitu. Nanti cerita insight-insight yang wow gitu ya. Wah gitu. Nah, itu akan dapat door prize dari kita. Oke, terima kasih. Muti tisu ada, suami di sebelah nyupir. Ya itu mah nggak bisa diungsikan ya. Apa daya? Oh ya udah. Oke. Oke, ibu-ibu siap ya. Kita akan masuk ke inti kelas kita pada siang hari ini. Tadi sebenarnya saya pas dengar lagu Ibunda Fatimah tuh udah gitu ya. Aduh, tisu mana gitu ya. Nah, mungkin nanti pada saat diceritakan kita akan mudah-mudahan ya akan kenal lebih jauh gitu ya, akan tahu lebih banyak dan dapat pelajaran banyak gitu ya yang bisa kita coba aplikasikan di keseharian kita sebagai istri dan ibu gitu. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini sudah ada Ibu Yunda yang akan berbagi cerita
berbagi kisah perjalanan Ibunda Fatimah. Apa kabar, eh, Ya, alhamdulillah Bunda? baik Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja kali ya, saya serahkan panggungnya ke Ibu Yunda. Nanti silahkan sedikit memperkenalkan diri. Dan silakan kita Terima kasih. menyimak kisah Ibunda Fatimah dari Ibu Yunda. Terima kasih, Terima kasih. dipersilahkan. Terima kasih Uni sebelumnya sudah mempersilahkan. Eh, Langsung aja kita mulai ya Uni ya. Oke. Sebelumnya kita baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, alhamdulillah ya Bu Ibu, atas izin Allah kita bisa bertemu di kesempatan kali ini walaupun bertemunya via virtual ya Bu Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa bersilaturahmi di sini. Dan Masya Allahnya hari ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang dimana setiap perbuatan amal soleh kita, kegiatan kita, itu Allah lipat gandakan. Dan memberikan kepada kita kesempatan untuk meminta ampunan dari segala perbuatan dosa. Kedua, salawat wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman sampai saat ini, pemegang kunci surga, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Ya Bu Ibu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Revalia Ayunda. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki satu orang anak laki-laki, usianya 3 tahun. Kebayang ya Bu ya, usia 3 tahun, anak laki-laki kayak gimana aktifnya. Nah, kegiatan saya saat ini, selain berumah tangga, saya memiliki usaha kecil-kecilan, dan mengurus anak, suami. Nah, seperti itulah ibu, hal layaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, saat ini saya berdomisili di Jakarta. Saya besar di Jakarta, orang tua merantau dari Padang ke Jakarta. Nah, lalu saya kuliah di Jakarta, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan ekonomi syariah. Hadirnya saya di sini, Bu Ibu, tidak lain karena saya mendapatkan tugas gitu amanah oleh Ibu owner kita gitu ya di teman tumbuh Ibu, dan saya juga termasuk bagian dari teman tumbuh Ibu juga gitu ya untuk membawakan kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebenarnya jujur Bu Ibu, saya bukan ahli sejarah ya, saya juga bukan ustazah. Nah, saya hanya sekedar sharing saja sepenggal kisah Fatimah Az-Zahra berdasarkan dari buku yang saya baca dan dari beberapa referensi. Setelah saya baca ya tuh Ibu, kisah beliau, Masya Allah, saya tuh dibuat nggak bisa tidur loh Bu Ibu. Biasanya namanya habis sholat taraweh itu kan jam 10 itu kan udah ngantuk ya. Nah, saya terus baca-baca kisah Fatimah ini, nggak mau tidur. Oh, tidurnya itu selalu di atas jam 12 malam tuh. Kebayang nggak Bu Ibu? Nah, kenapa sih gitu ya? Oh, aku susah banget tidur ya gitu. Nah, soalnya aku memenung gitu, termenung melihat ke diri sendiri gitu ya Bu, serta bertanya-tanya pada diri sendiri, ya Allah, sesungguhnya aku tuh tahu kapasitas aku gitu. Kok ya berasa jauh banget gitu ya dari sosok Fatimah, dan kayaknya kalau mau ngikutin Fatimah tuh kayak aduh susah banget, Masya Allah gitu ya. Bisa nggak ya gitu ya Allah, aku masuk dalam rombongan Sayyidah Fatimah kelak nanti gitu pada masyar gitu kan. Jadi sering mengukur-ngukur diri jadinya. Nah, karena kelak nanti di akhirat ya Bu Ibu, pada saat menuju jembatan Shiratal Mustaqim, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya
untuk menundukkan pandangan. Karena apa? Karena ratu penghuni surga mau lewat berserta rombongannya. Tentu rombongannya ini adalah yang mengikuti sosok Fatimah dan meneladani akhlak Fatimah Zahra. Pada saat itu kobaran api yang tadinya panas ya ibu-ibu itu menjadi padam, Masya Allah. Nah, dan lewatlah Sayyidah Fatimah diiringi beberapa 70.000 pengasah hadisnya 70.000 bidadari dan beberapa ribuan golongan yang masuk dalam rombongannya Fatimah. Ya Allah, dengar kayak gitu aja aku merinding ya Bu Ibu. Kita kira-kira masuk gak ya dalam rombongannya gitu kan, Masya Allah. Kalau misalnya kita di akhirat nanti gitu saling ketemu, ya Allah Bu Zulfa gitu, kita ketemu loh di sini, alhamdulillah senang banget ya Bu ya. Terus tapi kalau misalnya kita nggak ketemu, aduh Masya Allah sedihnya kayak apa. Nah pasti penasaran kan kenapa sih Fatimah ini dijadikan penghulu surga sama Allah gitu ya, dijanjikan penghulu surga kelak. Nah sebelumnya kelas sebelumnya itu adalah Ibunda Khadijah. Nah, saat ini adalah Fatimah Az-Zahra. Berikut profil Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan keluarganya. Oke, jika kita ingin mencintai seseorang, tentu kita harus mengenal dulu ya ibu-ibu ya pribadinya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Pertama, kita mulai dulu nama Sayyidah Fatimah beserta nasabnya. Nah, nama Sayyidah Fatimah yaitu Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisyah. Nah, selanjutnya adalah kunyah. Kunyah ini kita sebut yaitu gelar kehormatan. Gelar kehormatan Sayyidah Fatimah adalah Ummu Abiha, yaitu artinya ibu bagi ayahnya. Mengapa Fatimah mendapatkan gelar sebagai Ummu Abiha? Karena Fatimah memegang peran sebagaimana sosok ibu yang selalu menjaga dan memperhatikan perjuangan Rasulullah. Khususnya pada saat Rasulullah ditinggal oleh Ibunda Khadijah. Nah, pada saat itulah Fatimah lah yang selalu menemani dan membantu perjuangan Rasulullah. Selanjutnya adalah lakop. Lakop itu apa artinya? Lakop itu adalah nama panggilan. Nama panggilan Fatimah adalah Az-Zahrah yang artinya wajah yang cerah, mempesona, bersih, dan bercahaya. Nah, nama panggilan yang kedua adalah Al-Batul, yaitu wanita yang terjaga dari para lelaki, fokus dan memutus perhatian dari segala selain beribadah kepada Allah. Lanjut, setelah itu adalah kedua orang tua Sayyidah Fatimah. Kita tentu pasti tahu ya, orang tua Sayyidah Fatimah yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid dan ayahandanya bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, saudara-saudara Fatimah itu ada 6 ya ibu-ibu, dengan Fatimahnya yaitu 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Tiga laki-laki yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah, 3 Ibrahim, selanjutnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Fatimah anak bontot ya ibu-ibu. Nah, semua anak Nabi itu berasal dari hasil pernikahan Bunda Khadijah dan Rasulullah, kecuali adalah Ibrahim, yaitu Ibrahim dilahirkan oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Fatimah itu adalah anak bungsu ya ibu-ibu. Jadi seluruh saudaranya itu meninggal dunia, Masya Allah. Jadi keberadaan Fatimah lah sebagai jalur penerus keturunan Rasulullah sampai detik ini. Dalam hadis dari Umar bin Khattab menerangkan, Rasulullah SAW bersabda, setiap nasab dan hubungan keluarga melalui perkawinanku di hari kiamat nanti akan terputus, kecuali nasabku dan hubungan kekeluargaan melalui perkawinan denganku. Hadis riwayat Ibnu Syakir. Jadi masih ada sampai saat ini garis keturunan dari jalur Fatimah, yang mana kita bisa lihat ya dari misalnya Habib-Habib gitu ya. Nah itu ada jalur garis keturunannya dari Fatimah Zahra. Nah pasti ada beberapa pertanyaan.
mengapa sih kok keturunan Rasulullah tuh dari jalur perempuan gitu? Kenapa sih eh, semua anaknya Rasulullah itu meninggal dunia gitu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, padahal kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat Arab bahkan masih menjadi terjadi pada banyak suku dan tradisi menyadarkan bahwa nasab lewat jalur laki-laki. Jadi nasab yang dibanggakan oleh kaum jahiliyah dahulu itu adalah dari jalur laki-laki gitu ya, bukan jalur perempuan. Bahkan pada zaman jahiliyah Arab dahulu itu kalau memiliki anak laki-laki gitu ya, itu mereka berbangga-bangga. Tapi kebalikannya kalau mereka memiliki anak perempuan gitu ya, itu mereka merasa apa ya, seperti hina gitu ya. Bahkan kita pernah mendengar zaman Arab jahiliyah dahulu itu mengubur hidup-hidup anak perempuannya, masya Allah, subhanallah ya. Nggak kebayang ya kalau zaman itu ada sampai saat ini, itu nggak kebayang. Nah, selanjutnya adalah kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian Rasulullah, yaitu pada tanggal 20 Jumadil akhir. Kalau di masa sekarang mungkin 14 Februari. Yaitu bertepatan dengan peristiwa renovasi Ka'bah di kota Mekah. Dikarenakan Nabi Muhammad memiliki gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu dipercaya untuk memutuskan nih siapa yang berhak meletakkan batu suci Hajar Aswad di Ka'bah di kota Mekah. Selanjutnya sosok Fatimah Az-Zahra. Dalam kitab Fatwa Azariyah di kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah sesaat agar tidak terlewat sholat baginya. Karenanya beliau dijuluki Al-Batul. Jadi Fatimah itu nggak pernah haid, Bu Ibu. Jadi dia itu nifasnya tuh pada selalu melahirkannya itu maghrib. Jadi setelah maghrib nifas, isyanya langsung bersih gitu. Jadi sebegitunya Allah menjaga kesucian Fatimah. Makanya gelarnya jadi Al-Batul. Jadi Fatimah memang fokus hanya beribadah pada Allah. Jadi terfokuskan ibadahnya. Nah, Fatimah ini sangat mirip sekali dengan Rasulullah, baik dalam bentuk fisik, watak, tata krama, penampilan, dan juga tutur katanya. Nah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, ia berkata, aku tidak mendapati seorang pun yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertata krama, sikap dan karakternya. Juga cara berdirinya melebihi Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi semua yang ada pada diri Rasulullah itu Fatimah mengikutinya gitu. Semuanya mirip dari cara berjalannya, duduknya, ngomongnya gitu ya. Nangisnya itu mirip banget sama Nabi Muhammad SAW. Nah, Fatimah juga memiliki kepribadian yang sama dengan Rasulullah, yaitu sabar, penyayang gitu ya. Ya, kita tahu ya Nabi Muhammad kita, Masya Allah sifatnya dan sikapnya serta perilakunya. Nah, Fatimah memiliki kepribadian yaitu sebagai wanita pemalu. Dia tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Nah, Rasulullah pernah berkata bahwa Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia, Masya Allah. Jadi kalau ketemu laki-laki tuh langsung menundukkan pandangan gitu. Dan dia juga nggak mau dilihat oleh laki-laki. Nah, seperti itu. Pada masa kenabian, yaitu umur Nabi 40 tahun, Fatimah menyaksikan bagaimana jatuh bangun ayahandanya dalam menghadapi gelombang pertentangan dakwahnya yang dahsyat dari kaum Quraisy. Pernah ada suatu peristiwa, ibu-ibu, ini sangat memilukan ya buat aku pas aku baca gitu ya, yang membuat Fatimah ini amat sangat geram ya, gergetan dan sedih juga. Dia melihat ayahnya, pada saat itu ayahnya ingin sholat di depan Ka'bah, ibu-ibu. Jadi pada saat di depan Ka'bah, sejumlah gerombolan orang kafir Quraisy itu ada di situ gitu. Lalu Rasulullah Nabi Muhammad sujud ya kan, melakukan gerakan sholat sujud gitu.
Nah, di sana ada namanya bangkai unta yang sudah disembelih, tapi bangkai untanya itu sudah berhari-hari. Nah, di situ ada kotoran, yaitu hasil dari jeroan unta gitu ya, yang Masya Allah busuknya minta ampun. Nah, dari situ orang kafir Quraisy bergerombol gitu ya, ngomong sama teman-temannya gitu ya. Mereka ngomong, siapa yang berani melemparkan jeroan kotoran unta itu ke Rasulullah gitu ya, ke Muhammad. Kalau ada yang berani, saya akan berikan imbalan gitu. Jadi maksudnya jadi pertaruhan gitu ya, untuk menzolimi Nabi Muhammad. Jadi pada saat Nabi Muhammad sujud, Nabi Muhammad itu dilempari kotoran, Masya Allah, kotoran hasil jeroat unta, bangkai unta yang sudah berhari-hari. Kebayang ya Ibu, busuknya kayak apa itu ya, jerawan gitu ya, yang udah berhari-hari gitu. Nah, melihat hal itu, Fatimah langsung bergegas ya, Fatimah mendapatkan info dari sahabatnya gitu ya, Juwariyah, bahwa ayahnya sedang dilempari kotoran. Nah, langsung Fatimah berlari. Pada saat itu Fatimah umurnya masih kecil ya, masih 7 sampai 8 tahun, ya 7 atau 8 tahun. Beliau langsung berlari, bergegas menghampiri ayahnya, ya terus langsung, "Ya ayah," gitu ya. Ada apa denganmu? Kenapa orang-orang itu begitu jahat?" gitu kan. Nah, Rasulullah akhirnya menghibur putrinya, "Gak apa-apa nak," gitu ya, "sabar," gitu. "Sesungguhnya Allah ada di samping kita," gitu. "Sesungguhnya Allah akan menolong kita." Nah, Fatimah usap gitu ya, bersihkan badan-badan Rasulullah gitu ya, yang terkena oleh kotoran, Masya Allah. Nah, lalu di situ Fatimah menangis juga gitu ya, sedih melihat ayahnya, Masya Allah gitu, kok kita aja ya, ayah kita yang dibentak-bentak misalnya sama tetangga gitu ya, kita marah juga gitu ya. Ini ya Allah, ibu-ibu nggak seberapa ya, ibu-ibu ini kotoran gitu ya, kotoran yang Masya Allah baunya itu dilempar ke sekujur tubuh Rasulullah. Nggak kebayang ibu-ibu itu perjuangannya kayak apa. Oke, selanjutnya yaitu pada masa pemboikotan umat Islam. Nah, di sini Fatimah berumur 16 tahun. Ya, setelah itu masih terus terjadi ya, Bu Ibu, jadi masih terus terjadi pertentangan dakwah Rasulullah itu belum lagi di dilempari kotoran, diludahi, dikasih abu, dikasih kotoran segala macam. Itu Fatimah yang selalu menemani Rasulullah. Nah, pada masa pemboikotan umat Islam ini, umur Fatimah itu usianya 16 tahun. Nah, Fatimah merasakan ujian yang amat pedih gitu ya bagi seorang putri, yaitu kehilangan ibundanya, yaitu Bunda Khadijah. Nah, pada saat itu juga bertepatan juga meninggalnya pamannya Rasulullah ya, yaitu Abu Thalib. Nah, makanya di situ terkenal yaitu tahun kesedihan. Nah, jadi Fatimah melihat betul gitu ya bagaimana kondisi ayahnya di saat kehilangan istrinya, istri tercintanya gitu ya, Baginda Khadijah, Sayyidah Khadijah, dan pamannya yang ia sayangi. Jadi Abu Thalib ini udah seperti ayahnya juga bagi bagi Rasulullah. Jadi merasa benar-benar kehilangan. Makanya pada saat itu Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Oke, selanjutnya suami dan anak-anak Fatimah. Nah, suami Fatimah yaitu Abul Hasan. Terkenalnya nama panggilannya itu Abul Hasan atau Abu Turab Ali bin Abi Thalib ya. Nah, nasabnya itu Ali Ali bin Abi Thalib al Ali bin Abi Thalib Al-Quraisy Al-Hashim. Beliau adalah sahabat Rasulullah dan juga menjadi Amirul Mukminin dan Khulafaur Rasyidin yang keempat. Kita tahu ya, Khulafaur Rasyidin yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali ini yaitu 2 bulan pasca setelah Perang Badar. Pada saat itu Fatimah usianya 18 tahun dan Ali usianya 23 tahun. Mereka jaraknya itu 5 tahun. Seperti itu. Nah, sebelum dilamar, Fatimah itu sempat dilamar oleh sahabat Rasulullah gitu ya. Yang pertama adalah Abu Bakar.
Abu Bakar melamar, namun Rasulullah menolak dengan cara yang halus. Setelah itu dilamar juga oleh Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab melamar gitu ya, ya Rasulullah, sungguhnya aku ingin menikahi Fatimah gitu kan. Nah, namun Rasulullah menolak dengan cara yang halus gitu. Nah, sampai Utsman bin Affan dan yang terakhir adalah Ali. Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya dia malu ke Rasulullah untuk melamar Fatimah gitu. Karena apa ya? Kayak udah minder duluan gitu ya. Eh, Layak nggak ya aku jadi suaminya Fatimah gitu. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Jadi pada masa itu Ali bin Abi Thalib itu nggak punya apa-apa, Bu Ibu. Jadi dia tuh cuman punya seekor unta dan juga baju besi, baju persi untuk perang. Nah, tapi karena desakan sahabat Rasulullah gitu ya, dan ada temannya Ali bin Abi Thalib gitu ya, dia mendesak Ali, hai Ali gitu ya, tidakkah engkau mau melamar Fatimah gitu ya, nah, seperti itu. Akhirnya Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Nah, pada saat menghadap Rasulullah, Ali masih malu-malu gitu ya. Ya Rasulullah gitu, bagaimana kabarmu? Nah, kayak gitulah saya gitu. Wahai Ali, ada apa dengan kedatanganmu gitu ya? Tanya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melamar Fatimah gitu. Lalu Rasulullah menjawab, uh, apa yang kau punya untuk maharnya gitu ya. Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa, aku hanya mempunyai seekor unta dan baju besi ya, baju perang terbuat dari besi gitu. Lalu Rasulullah menjawab, ya sudah gitu, kalau seperti itu yang jelas unta tidak bisa dijual karena kan unta untuk mobilisasi Ali ya, untuk berperang. Nah, lalu yang akhirnya digadaikan adalah yang akhirnya dijual adalah baju besi Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu baju besinya dijual. Nah, pada saat dijual itu kalau nggak salah saya baca itu harganya 400 dirham. 480 dirham. Nah, kalau kita rupiahkan sekarang, satu dirham itu 35 ribuan. Nah, tidak begitu banyak ya Bu Ibu gitu ya, sederhana sekali. Nah, makanya turun juga hadis kan sebaik-baiknya mahar yang tidak memberatkan laki-laki ya, yang nilainya juga tidak wah, tidak mewah. Nah, itu asalnya juga dari sini seperti itu. Nah, lalu uh, rumah tangga akhirnya menikahlah ya dan Fatimah dan Ali. Pada saat menikah itu pernikahannya itu disokong penuh ya juga oleh sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman. Mereka saling bergotong royong untuk walimah Ali dan Fatimah. Nah, setelah itu rumah terjalinlah ya rumah tangga Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Fatimah dan Ali ini hidup serba sederhana, Bu Ibu, dan apa adanya. Baik Ali maupun Fatimah, mereka tuh bekerja keras di luar maupun di dalam. Jadi kalau Fatimah itu apa ya kesehariannya dia itu sama seperti kita Bu Ibu, mengurus rumah, anak gitu ya, melakukan pekerjaan rumah gitu ya. Sedangkan Ali itu pekerjaannya adalah mengambil upah untuk mengangkut air gitu ya di rumah orang Yahudi gitu. Jadi pekerjaan Ali itu adalah sebagai mengangkut air gitu ya, digotong air di sumur gitu ya. Nah, dari situ Ali mendapatkan upah yaitu setiap satu galian sumur gitu ya, satu galian air, satu ember air gitu ya, itu mendapatkan upah satu kurma. Jadi masya Allah hidupnya sangat sederhana sekali. Nah, jadi di samping itu, di samping kesederhanaannya, kesusahannya, ini amat sangat terkenal ya Bu Ibu kisahnya. Jadi datanglah Ali kepada Fatimah. Ali bercerita tentang keluh kesahnya gitu ya. Suatu hari Ali berkata kepada Fatimah, demi Allah, aku benar-benar merasa kepayahan sekali gitu karena menimba air sampai tanganku
kapalan gitu ya, ucap Ali gitu kan. Jadi mereka curhat ya berdua ya, namanya suami istri ya. Nah, lalu Fatimah berkata, demi Allah, aku pun juga setiap hari menggiling gandum gitu ya, sampai tanganku lecet-lecet. Jadi Fatimah ini kesehariannya tuh menggiling gandum ya Bu Ibu untuk makan keluarganya. Nah, itu menggilingnya itu nggak kayak sekarang ya, ada chopper gitu ya. Kalau sekarang kan canggih ya Ibu. Kalau dulu masih manual gitu, numbuk-numbuknya pun kadang pakai tangan gitu ya, karena nggak ada batu jadi numbuknya pakai tangan. Nah itu kebayang susahnya kayak apa. Dan pada saat itu Fatimah mengandung melahirkan anak yang namanya Hasan gitu ya. Di samping itu setelah Hasan lahir, lalu hamil lagi, setahun kemudian hamil lagi Husain gitu. Jadi kebayang ya Ibu ngurus anak satu gitu ya, terus lagi hamil, terus melakukan pekerjaan rumah, menggiling gandum gitu ya, susahnya itu kayak apa gitu. Dan hidupnya juga sangat sederhana. Jadi lalu Fatimah berkata, kita mendengar hal itu kan Ali merasa iba ya dengan kondisi istrinya. Lalu Ali menceritakan kepada istrinya bahwa ayahnya baru saja ayahnya baru saja mendapatkan tawanan budak perang gitu. Jadi kalau setelah habis perang itu kan ada tawanan budak ya, yang mana itu milik yang memenangi perang gitu ya. Jadi ya tawanan budak itu banyak gitu ya. Nah itu harus dibebaskan, dan harus dibebaskan dengan cara dijual gitu ya, dijual, dan akhirnya terbebaslah budak. Nah mendengar hal itu Fatimah merasa ingin menemui Rasulullah. Nah, Ali berkata, coba engkau datangi beliau, ya Rasulullah, beliau Rasulullah gitu ya, untuk dapat memberikan pelayan untukmu. Nah, kemudian Fatimah menemui Rasulullah. Namun Rasulullah tidak ada di rumah pada saat itu, yang ada hanya Aisyah pada saat itu. Nah, lalu Fatimah curhat kepada Aisyah, ya Aisyah gitu kan, sesungguhnya aku membutuhkan seorang pembantu gitu. Jadi Fatimah ini membutuhkan pembantu. Jadi dia ingin meminta pembantu kepada ayahnya. Namun ayahnya pada saat itu tidak ada di rumah. Nah, lanjut setelah itu akhirnya Fatimah pulang gitu ya. Nah, sesampainya di rumah pada saat mau tidur, Ali dan Fatimah datanglah Rasulullah. Rasulullah mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah. Nah, lalu bertemu dengan Fatimah. Nah, pada saat bertemu, Rasulullah duduk di antara Fatimah dan Ali. Karena Rasulullah sudah mendengar ya, Bu Ibu mendengar keluh kesah Fatimah dari Aisyah, lalu Rasulullah bilang gitu ya, berkata, wahai Ali dan Fatimah gitu ya, wahai anakku, maukah aku beritahu amalan apa yang lebih baik dari permintaanmu gitu ya. Masya Allah. Jadi dikasih amalan yang baik gitu ya. Yang lebih baik dari permintaannya, itu permintaannya apa? Minta pembantu gitu ya. Nah, lalu menjawab Ali dan Fatimah, mau ya Rasulullah, apa amalan itu gitu ya. Lalu Rasulullah menjawab, bertasbihlah kalian sebelum tidur sebanyak 33 kali, lalu bertahmidlah kalian sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah kalian sebanyak 34 kali. Oh, Masya Allah. Kita minta pembantu, tapi kata Allah diminta untuk bertasbih gitu, bertahmid, bertakbir gitu ya. Masya Allah. Kira-kira ibu-ibu misalnya kalau minta sesuatu kayak gitu, disuruh kayak gitu, gimana ibu-ibu? Nah, nah, tapi beda sama Fatimah. Fatimah itu malah justru, oh ya udah baiklah ya Rasulullah, kalau itu perintahmu gitu ya, itu amalanmu akan saya kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi, Masya Allah ya Bu Ibu, Fatimah tuh sama sebenarnya sama kita gitu ya. Beliau tuh juga merasa kesusahan dengan tugas rumah tangga, tugas domestik rumah tangga gitu. Maka pada saat seperti itu dia meminta pembantu, tapi apa Rasulullah tidak ingin memberikannya pembantu, karena Rasulullah ini ingin mendidik anaknya itu menjadi anak yang selalu rendah hati, sederhana gitu ya, tidak sombong gitu. Nah, seperti itu. Itulah didikan Rasulullah kepada anaknya Fatimah. Nah, kisah selanjutnya ya ini juga mengharukan ya Ibu-ibu.
Jadi pada saat itu Hasan dan Husain ini ditimpa musibah sakit. Yang masih kecil dia sakit gitu ya. Setelah beberapa cara ikhtiar untuk sembuh gitu ya dengan minum zaitun, makan kurma, madu segala macam tak kunjung sembuh juga, masya Allah. Nah, lalu akhirnya Fatimah dan Ali berdoa kepada Allah gitu ya. Sesungguhnya dia mau menazar gitu ya, menazar jika anaknya itu sehat gitu ya, dia akan puasa 3 hari gitu ya, 3 hari berturut-turut. Nah, lalu alhamdulillah keesokan harinya Hasan dan Husain ini sembuh, masya Allah gitu ya. Pada saat itu akhirnya keesokan harinya Fatimah dan Ali beliau berpuasa. Nah, berpuasa karena beliau sadar gitu ya, bahwa beliau harus menunaikan nazarnya itu. Karena nazar itu adalah bersifat wajib ya ibu-ibu, kalau udah terkabul hajatnya, wajib dilaksanakan. Nah, pada saat itu akhirnya mereka berdua berpuasa. Nah, mereka sudah sahur. Nah, pada saat menjelang berbuka puasa, tiba-tiba Ali ini sudah menyiapkan sepotong roti gitu ya untuk dikonsumsi untuk berbuka puasa Ali dan Fatimah. Nah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Fatimah. Tok 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 gitu ya. Ada siapa ya itu? Gitu kata Fatimah. Nah, tiba-tiba ada yang ngetuk, ternyata yang datang adalah orang miskin ya. Beliau bilang kalau dia belum makan berhari-hari gitu. Nah, ini pada saat mau berbuka loh ini teman-teman ibu-ibu. Ya, jadi ini pada saat mau berbuka, tiba-tiba ada yang datang terus minta dan dia mengaku belum makan berhari-hari. Nah, kira-kira kita gimana ya ibu-ibu melihat hal itu gitu ya. Nah, sedangkan yang ia punya hanya sepotong roti saja. Nah, lalu akhirnya Fatimah dan Ali berdiskusi dan akhirnya memberikan roti itu kepada orang miskin gitu. Akhirnya Ali dan Fatimah berbuka hanya minum air putih saja, masya Allah. Nah, lanjut setelah itu di hari kedua, puasa hari kedua, Fatimah dan Ali sama modelnya sama seperti kemarin ya. Nah, pada saat menjelang berbuka puasa, nah, pada saat menjelang berbuka puasa mereka hanya memiliki kurma. Nah, pada saat itu ada yang mengetuk lagi pintu rumah Sayyidah Fatimah. Pada saat itu tok 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 gitu ya. Ada siapa itu ya? Suamiku gitu. Bentar-bentar aku buka. Pas dibuka, masya Allah, ada anak yatim. Anak-anak yatim. Beliau bilang kalau mereka itu belum makan. Gitu ya. Akhirnya pada saat mau berbuka, Fatimah memberikan buah kurma itu kepada anak yatim gitu atas persetujuan Ali bin Abi Thalib. Nah, masya Allah ini belum makan nih ibu-ibu 2 hari nih baru air putih aja. Akhirnya minumnya air putih lagi. Nah, keesokan harinya gitu ya, akhirnya Ali dapat ya dari upah dia menimba air, nah mempunyai roti gandum. Nah, keesokan harinya pada saat mau berbuka gitu ya, dan momennya tuh selalu pada saat mau berbuka. Gitu. Nah, pada saat mau berbuka tiba-tiba ada lagi yang mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah. Tok tok tok. Pas saat mengetok, siapa ya Ali gitu. Yuk kita buka. Pas dibuka adalah yaitu tawanan perang gitu. Jadi tawanan perang yang sudah bebas gitu ya. Nah, beliau belum makan berhari-hari. Lalu Fatimah sama Ali saling melihat gitu ya, baiknya bagaimana gitu kan. Tapi melihat dia sangat kelaparan, akhirnya Fatimah memberikan seluruh makannya itu kepada kepada tawanan itu, tawanan sepuh. Nah, bayangkan 3 hari Bu Ibu nggak makan, cuman air putih aja, gimana perasaannya tuh? Aku aja tiga jam nggak makan aja kayaknya emosional banget ya. Nah, ini Fatimah, masya Allah, sudah 3 hari dan Ali berturut-turut tidak makan gitu ya, dan dia berpuasa. Nah, lalu keesokan harinya, bukan keesokan, malam harinya, malaikat Jibril turun datang kepada Rasulullah SAW dan menyalami tangan Rasulullah, mengucapkan selamat ya Rasulullah gitu.
atas engkau dan ahlul baitmu ya Rasulullah. Gitu. Rasulullah heran lah, kenapa kok aku diselamatin gitu ya? Kenapa ya Jibril gitu ya? Apa yang sudah dikerjakan oleh keluargaku gitu sehingga engkau menyelamatiku gitu ya Jibril. Gitu. Nah, lalu malaikat Jibril menceritakan kisah Ali dan Fatimah bahwa Ali Fatimah ini belum makan. Beliau menahan laparnya yaitu sambil berpuasa gitu. Jadi beliau berpuasa, menahan lapar dan memberikan seluruh apa yang dipunyanya kepada orang miskin tadi dan anak yatim dan tawanan gitu ya. Nah, Masya Allah gitu ya. Gimana ya rasanya diselamatin gitu ya sama Allah gitu ya, malaikat Jibril gitu. Dan dari peristiwa ini Allah akhirnya menurunkan ayat gitu ya, ayat kepada tentang kisah Fatimah dan Ali yang dimana ayatnya itu kita baca terus sampai akhir zaman. Nah, kita bisa buka ya Bu Ibu ayatnya. Ayatnya kita bisa buka Al-Insan. Al-Insan surat Al-Insan 76 ayat 8. Nah, saya baca ya Bu Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, innama nut'imukum liwajhillahu la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariron. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Faqahumullahu syarra dzalika yaumi walaqahum nadrata wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Nah, kalau kita baca terus Bu Ibu ya sampai ayatnya ke bawah gitu ya, itu berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, Masya Allah. Jadi Allah itu memberikan kenikmatan dari hasil kita menahan lapar gitu ya, yang dimana namanya puasa itu ya itu hubungan kita langsung dengan Allah ya teman ya Bu Ibu. Jadi apa ya, rela gitu ya memberikan apa yang dimiliki gitu, dan yang dimiliki ini adalah yang ia cintai. Nah, tentu kan yang ia miliki adalah yang ia butuhkan gitu ya. Tapi ia berikan, Fatimah berikan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Masya Allah. Bagaimana itu ukuran keikhlasannya ya, Bu Ibu. Aku aja kalau mau ngasih juga ingat-ingat dulu gitu ya. Pilih-pilih dulu gitu ya. Aduh, kayaknya jauh banget, Masya Allah. Jauh banget. Apalagi yang aku punya gitu ya, dikasih gitu ya. Maksudnya gimana ya bisa bayangin ya gimana jadinya gitu, gimana pengorbanannya gitu ya, tingkat takwanya itu udah jauh banget, dan aku tuh merasa kayak masih jauh banget ya Allah gitu ya, dengan sifat aku yang seperti ini, kondisi aku yang seperti ini gitu ya. Aduh, Masya Allah, seperti kayak gitulah. Masya Allah, semoga kita dimampukan Allah ya untuk mencontoh sosok Fatimah Az-Zahra. Lalu selanjutnya adalah kebersamaan Rasulullah dengan cucunya. Rasulullah sangat menyayangi cucunya Hasan dan Husain. Abu Hurairah menuturkan suatu ketika kami sholat Isya berjamaah gitu ya bersama Rasulullah. Saat sujud Hasan dan Husain naik ke punggung Rasulullah. Lalu Rasulullah menunggu Hasan dan Husain untuk turun dari punggung Rasulullah. Setelah sholat beliau meletakkan keduanya di pangkuan paha beliau. Jadi pada saat sujud itu sujudnya lumayan lama Bu Ibu. Karena apa? Karena Hasan dan Husain tuh bermain di atas punggung Rasulullah gitu ya. Tapi Rasulullah tidak ingin langsung berdiri, tidak ingin langsung duduk gitu ya, karena takut akan cucu-cucunya itu jatuh. Jadi sebegitu sayangnya gitu ya terhadap cucu-cucunya gitu. Nah, suatu hari Husain kecil mendatangi bundanya Fatimah sembari menangis dan berkata gitu, Bunda gitu ya, kakek gitu ya, yaitu Rasulullah SAW gitu, lebih mencintai kakakku Hasan gitu. Mengapa duhai anakku gitu kan, ujar Fatimah penuh kelemutan. Kakek sering mencium
bibir Hasan, Bu, gitu ya, oleh kakek gitu ya. Dan maksudnya kakek sering mencium bibir Hasan dan kakek hanya mencium leherku gitu ya. Jadi itu dia nggak mau dibedain gitu. Kok Hasan diciumnya bibir, kok aku leher, aku juga mau dan cium bibir gitu kan. Jadi dia nggak mau apa ya, nggak mau beda gitu kan. Lalu mendengar hal itu, Fatimah segera membawa Husain kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan keluhannya sembari menatap tajam dan lama Rasul mulia pun berkata, anakku Fatimah, wahai anakku Fatimah. Hasan selalu kukecup bibirnya lantaran ia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya. Dan seluruh isi perutnya akan terurai keluar lewat mulutnya. Masya Allah. Sedangkan engkau gitu ya, Rasulullah menatap Husain. Rasul menatap Husain lama sekali sambil berkaca-kaca gitu ya, matanya sambil berkaca-kaca dan berat gitu ya untuk meneruskan ucapannya. Kemudian beliau menangis gitu ya dan berkata, sedangkan engkau ya Husain, sering kucium lehermu karena engkau akan syahid dengan leher terputus. Subhanallah. Dan rumah mungil itu penuh dengan cahaya surgawi. Itu pun pecah oleh tangisan yang mengguncang. Jadi Fatimah langsung nangis, benar-benar ya Allah ternyata itu toh apa ya sebabnya gitu ya Hasan dan Husain dicium bibir dan lehernya. Nah, itulah kisah haru ya, Bu Ibu, yang dialami oleh Hasan dan Husain. Lanjut setelahnya itu wafatnya baginda Rasulullah dan kesedihan Fatimah Az-Zahra. Di saat-saat terakhir Rasulullah, Bu Ibu, Rasulullah terbujur sakit tak berdaya. Rasulullah di saat itu ingin bertemu dengan Fatimah. Fatimah datang ke rumah Aisyah dan Fatimah biasanya disambut oleh Rasul. Jadi punya kebiasaan ya Bu Ibu. Jadi Fatimah datang, Rasulullah berdiri dan langsung mencium kening Fatimah. Begitu juga sebaliknya jika Rasulullah datang gitu ya, Fatimah berdiri dan memeluk ayahandanya, lalu mempersilahkan duduk. Nah, jadi rutinitasnya seperti itu. Nah, tapi pada saat Rasulullah sakit, Rasulullah tidak berdaya untuk melakukan itu. Nah, pada saat itu Fatimah melihat ayahnya terbujur kaku gitu ya, terbujur lirih gitu ya. Suara Rasulullah parau gitu ya, karena lagi sakit gitu ya di detik-detik akhir hayat Rasulullah gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat itu gitu ya? Rasulullah tak sanggup menyambut kedatangan Fatimah, maka Fatimah pun memandang wajah ayahnya. Wahai ayah gitu ya, betapa berat penderitaanmu wahai ayah gitu ya. Betapa luar biasanya kesakitanmu wahai ayah. Di samping engkau menahan rasa sakit, engkau masih sibuk memikirkan umatmu, hai ayah gitu ya. Apa kata Rasulullah? Inilah, wahai Fatimah, inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan, wahai Fatimah. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Nah, lalu Rasulullah pun membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Melihat putrinya bersedih gitu ya, Rasulullah menjadi kasihan dan kembali membisikkan kepada telinga Fatimah, bisikan kedua gitu ya. Nah, pada saat bisikan kedua gitu ya, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah, lalu Fatimah tiba-tiba tersenyum meronah gitu ya, senyum tertawa gitu. Nah, lalu melihat itu Aisyah heran gitu ya, kenapa ya gitu ya, bertanya-tanya kenapa ya, ada apa yang dibicarakan oleh Rasulullah pada Fatimah gitu ya. Nah, keesokan harinya, esok-esok harinya gitu ya, akhirnya kan Rasulullah meninggal dunia ya, Insya Allah. Rasulullah meninggal dunia pada usia 63 tahun. Nah, akhirnya Fatimah mendatangi, Aisyah mendatangi Fatimah. Nah, Aisyah bertanya gitu ya, hai Fatimah gitu ya, sesungguhnya apa yang Rasulullah bisikan kepadamu, hai Fatimah gitu ya. Nah, akhirnya Fatimah menjawab gitu ya, ketahuilah Aisyah gitu ya, di bisikan pertama gitu ya, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah akan pergi meninggalkan kita semua gitu. Makanya pada saat itu aku berlari gitu ya, aku nangis sejadi-jadinya gitu ya. Karena di sini konteks nangis yang Fatimah tuh bukan kita kehilangan orang tua, sedih karena kehilangan orang tua, enggak gitu. Melebihi hal itu gitu. Jadi Fatimah itu nangis kejar itu karena
Rasulullah itu akan meninggalkan umatnya juga, yang dimana kalau tiada Rasulullah, umatnya ini bagaimana? Dia akan ragu juga dengan umatnya nanti gitu ya. Mungkin akan kacau atau bagaimana gitu. Jadi dia sedih sejadi-jadinya. Nah, lalu di bisikan kedua gitu ya. Lalu apa bisikan kedua sehingga membuat engkau tersenyum, hai Fatimah gitu. Nah, Fatimah menjawab, pada bisikan kedua Rasulullah mengatakan bahwa akulah orang yang paling pertama untuk menyusul ayahanda Rasulullah. Gitu. Jadi Fatimah langsung merona gitu ya. Ternyata dia senang gitu. Kalau dia tuh nggak lama lagi akan menyusul ayahnya gitu ya. Nah, bayangkan kalau hal itu terjadi di kita. Kira-kira kalau itu terjadi di kita gitu ya, kalau kita nyusul ayah kita, pasti kita kan beda ya gitu ya. Kita akan nangis, ya Allah gimana nih gitu, dosa aku banyak banget gitu ya, kok aku dikit lagi mau mati sih gitu ya, beda banget ya misalnya Fatimah dengan saya khususnya gitu. Masya Allah. Jadi Fatimah itu wafat pada saat Rasulullah 6 bulan setelah kepergian Rasulullah gitu ya. Nah, pada saat 6 bulan menjelang wafat gitu ya, Fatimah melihat gitu ya, ada kerumunan orang gitu ya, ada orang meninggal gitu, tiba-tiba dibawa pakai apa ya, pakai digotong gitu ya sama orang-orang gitu ya, dengan kain kafan gitu. Nah, Fatimah melihat dari jauh gitu ya, lalu tiba-tiba datang temannya gitu ya, sahabat Fatimah, sahabat Fatimah waktu itu namanya Asma bin Uwais gitu. Pada saat itu Fatimah memperhatikan mayat itu dibawa gitu ya, digotong oleh orang-orang gitu ya, untuk dikebumikan. Nah, pada saat itu Fatimah langsung menangis gitu. Lalu sahabatnya bingung gitu ya. Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis gitu kan? Fatimah nangis gitu ya, sedih banget. Lalu Fatimah berkata gitu, ya Asma gitu ya, sesungguhnya aku menangis karena aku sebentar lagi akan mati gitu ya. Selalu Asma heran gitu ya, ya memang kita akan mati gitu ya. Nah, lalu kenapa engkau menangis sampai sebegitunya Fatimah gitu ya. Fatimah menangis karena ya Asma gitu ya. Sesungguhnya aku takut mati, matiku itu jasadku dilihat oleh orang gitu ya. Masya Allah. Jadi Fatimah itu takut jasadnya itu gitu ya dibungkus kain kafan tuh, dia takut lekuk tubuhnya itu terlihat oleh orang gitu. Masya Allah gitu ya, beda banget sama aku gitu, yang dimana aduh nggak bisa dijelaskan lah ya ibu-ibu kayak gimana gitu ya. Kita maksudnya saat ini hidup di masa yang apa-apa kita harus tonjolkan gitu ya, Masya Allah gitu. Apapun itu gitu, di luar lekuk tubuh gitu ya, Masya Allah. Tapi di sini Fatimah saking malunya ia gitu ya, dia tidak ingin pada saat ia meninggal dunia nanti lekuk tubuhnya dilihat oleh orang-orang gitu. Nah, akhirnya Asma bin Uwais berkata gitu, ya Fatimah, sesungguhnya aku pernah ke suatu negeri gitu ya. Aku melihat ada mayit yang dibungkus oleh kotak gitu ya, oleh kotak yang dimana itu terbuat dari kayu gitu. Nah, mungkin bisa engkau gunakan itu pada saat nanti engkau dipanggil oleh Allah gitu kan. Mendengar hal itu, Fatimah senang gitu. Oh, ternyata ada ya, bisa ya gitu ya. Ternyata ada. Lalu mau menitipkan pesan itu, wasiat itu kepada Asma untuk disampaikan kepada Ali. Jadi makanya kita tahu ya keranda itu pertama kali dipakai itu adalah oleh Sayyidah Fatimah gitu ya, keranda. Makanya adanya keranda lalu dilapisi kalimat la ilaha illallah. Pada saat itu adalah keranda, modelnya kayak keranda gitu ya. Nah, lalu ditutup oleh pelepah daun kurma. Nah, Masya Allah, sebegitu ininya ya nggak mau dilihat gitu sama orang gitu ya. Tubuhnya nggak mau dilihat, entah dia fisiknya gitu ya, tinggi pendeknya juga nggak mau dilihat. Jadi maunya benar-benar tertutup. Dan Fatimah itu maunya meninggal pada dikuburkan di malam hari. Jadi semua orang tuh nggak tahu gitu eh, akan wafatnya Fatimah. Jadi yang tahu hanya ahli saja gitu dan kerabat-kerabat terdekat. Nah, seperti itu. Jadi eh, gitu ya Bu Ibu, kisah akhir Sayyidah Fatimah gitu. Setelah itu 6 bulan setelahnya akhirnya Fatimah
meninggal dunia, yaitu meninggal dunia pada bulan Ramadan, Masya Allah, tanggal 3 Bu Ibu, 3 Ramadan. Nah, Fatimah meninggal dunia. Nah, pada saat menjelang meninggalnya, Fatimah sakit ya, Bu Ibu gitu ya, terbujur. Sebelum itu dia mandi dulu gitu ya, mandi lalu memakai pakaian yang bersih gitu ya, memakai pakaian bersih, lalu terbujur gitu ya. Nah, terus Ali pada saat itu berpamitan untuk sholat gitu ya, sholat pada saat itu sholat maghrib atau isya gitu ya. Nah, pada saat itu uh, akhirnya Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya, dan Hasan dan Husain melihat itu gitu ya. Lalu Hasan dan Husain mengabarkan ayahnya gitu, ayah gitu, ya ayah, sesungguhnya ibunda kami sudah meninggal gitu kan. Akhirnya Ali terbujur gitu ya, Masya Allah, orang yang dia cintai gitu ya, Fatimah, yang Masya Allah cintanya luar biasa terhadap Fatimah, sabarnya terhadap Fatimah, Masya Allah, dia melihat istrinya gitu ya, sudah tiada gitu ya. Nah, lalu pada hari itu juga Ali bin Abi Thalib langsung menguburkan jenazah jenazah Fatimah itu. Nah, sekian Bu Ibu kisah sepenggal tentang Fatimah Az-Zahra gitu ya, dari beberapa yang saya baca dan beberapa referensi. Gitulah sosok Fatimah Az-Zahra, yaitu sosoknya yang sangat sederhana gitu ya, malu, pemalu, tidak ingin dilihat oleh laki-laki gitu, yang menjaga kata-katanya, sabar, ikhlas gitu ya, melakukan sesuatu karena Allah gitu ya, bukan karena untuk mendapatkan rezeki lagi, tapi beliau melakukan semuanya itu karena Allah, supaya Allah ridho. Makanya tak heran Allah menjadikan ia Fatimah sebagai penghulu, salah satu penghulu surga. Nah, makanya pada di hari akhir kelak gitu kan, mampukah kita menjadi bagian dari rombongan Fatimah Az-Zahra gitu ya. Ya. Itu yang membuat saya nggak bisa tidur berhari-hari Bu Ibu, Masya Allah, karena saya merasa aduh Masya Allah jauh banget gitu ya, keluh kesah saya tuh aduh nggak, maksudnya parah banget lah gitu ya. Ya kayaknya aduh apa-apa ngeluh, ini ngeluh gitu, sedangkan Fatimah gitu ya, mungkin Fatimah pada saat itu juga mengeluh ya, tapi beliau akhirnya dikembalikan lagi gitu ya, zikir. Makanya kita bisa mencontoh akhlak dan sifat Fatimah Zahra pada saat sampai saat ini gitu ya, kita bisa contoh agar kita bisa menjadi bagian gitu ya dari rombongan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, kayak gitu ibu-ibu. Nah, segitu dulu ya, ibu-ibu. Hmm, sepenggal cerita dari saya gitu ya. Sesungguhnya kalau ada yang salah itu murni dari saya gitu ya, ada kekeliruan itu murni dari saya, dan yang kebenaran itu hanya ada pada Allah gitu. Oke, Bu Ibu, saya lanjut serahkan kepada pembawa acara. Semoga kita saling bertemu ya nanti di padang mahsyar gitu ya. Kita masuk dalam barisan Fatimah. Aduh, mungkin enggak ya? Nggak tahu. Aduh, sama ya. Aduh, speechless juga ini. Ah, iya Bu Aku Ayu. nggak bisa tidur, Uti. Kayaknya jauh banget deh, ya Allah. Aduh. Semoga semoga ada, mungkin kalau misalnya ada yang bawa aku gitu ya, maksudnya katanya aku pernah dengar hadis ya, katanya teman itu bisa membawa syafaat gitu ya, kalau membawa kepada Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, misalnya saya gitu masuk neraka gitu ya, terus teman saya masuk surga gitu, lalu dia melihat saya gitu ya di bawah surga gitu. Akhirnya orang yang diridhoi Allah ini yang masuk surga ini request gitu, kalau ya Allah gitu ya,
Sesungguhnya temanku itu pernah mengingatkan aku padamu ya Allah sehingga aku menjadi lebih baik dan aku mencintai engkau gitu. Dan aku selalu mencari ridhomu ya Allah gitu. Bolehkah engkau masukkan apa iya ke dalam surgamu ya Allah gitu ya. Ya kalau Allah kalau udah sayang sama hambanya gitu ya, apapun permintaan hambanya akan dikabulkan gitu ya. Nah, lalu diangkatlah orang ini, sahabatnya ini ke surga. Aku pernah dengar hadis itu, tapi aku nggak tahu itu hadisnya maudhu apa sahih apa doib, tapi aku sering dengar itu pada saat ustadz atau ustazah itu pada ceramah gitu. Jadi aku berharap gitu ya, kalau misalnya aku nanti di neraka, Bu Ibu, dan Ibu-ibu di sini ada di surga gitu, tolong panggil aku gitu ya. Semoga apa namanya Allah meridhoi aku. Nah, itu sih yang apa yang semangat aku untuk membawakan kisah Fatimah ini. Jujur sebenarnya aku bukan tipikal yang suka sharing ya Ibu. Sebenarnya aku bukan tipikal yang suka sharing gitu, yang suka cerita-cerita gitu. Nah, cuman karena semangat gitu ya, semoga di antara kita semua gitu ya, kita bagian dari rombongan Sayyidah Fatimah. Oke, Bu Ibu, aku nggak mau lanjutin takut berderai-derai. Amin, amin ya Allah, jazakallah. Khairon kasih Teh Yunda, Ibu Yunda udah share kisah Fatimah ya ke kita gitu. Hanya Allah yang mampu membalas. Masya Allah ya ibu-ibu. Gimana nih? Silahkan, silahkan kalau ada yang mau eh, berbagi ya insight, mungkin ada yang mau bertanya terkait kisah perjalanan Ibunda Fatimah, boleh silahkan. Di kolom chat juga boleh, yang mau open mic juga boleh. Monggo, kita tunggu. eh iya ya Bu Ayu. Iya Bu, ya Allah, Masya Allah ya kualitasnya beda. Ini aku dapat komen kedua, kita dapat komen kedua kayak gini di pas di jalan kemarin. Aduh aku nggak sanggup kayak Khadijah. Ada komen kayak gitu. Nah ini yang kualitas surga tuh beda. Aduh beda beneran. Beda banget. Tapi ini sih ya, hmm, ada kesamaan ya Ibunda Khadijah dengan Fatimah ini. Nah mungkin ibu-ibu juga menemukan yang ikut mendengarkan minggu lalu ya dan sekarang bagaimana mereka menjaga diri mereka gitu ya, menjaga kesucian mereka, menjaga kemuliaan mereka gitu. Nah itu sih kalau yang aku tangkap ya, eh, kesamaan dari keduanya gitu. Bagaimana mereka tidak tertarik gitu ya untuk menunjukkan sesuatu gitu ya kepada dunia ini gitu. Tidak tidak peduli apa pujian, mungkin ya tidak peduli uh, tanggapan gitu ya orang lain ya. Mereka hanya fokus dengan ibadahnya, fokus dengan Tuhannya gitu ya, fokus dengan bagaimana mereka menjaga diri mereka gitu. Itu sih kalau aku lihat ya dua kesamaan. Dan sebenarnya minggu depan kita akan bahas Maryam ya. Aduh itu mirip, ada kesamaan itu juga gitu. Nah nantilah ya minggu depan insya Allah kita akan bahas Maryam. Mangga ibu-ibu silahkan kalau ada komentar mungkin ya, insight atau pertanyaan terkait Bunda Fatimah. Dipersilakan. Ini ada di komen nih. Masya Allah, iya Teh Rahmi. Amin ya Allah. Masya Allah ya Teh. Luar biasa. Jadi ini kayaknya ibu-ibu sama kayak aku nih semua speechless ya. Masya Allah. Aku mau nanya dong, Teh. Oh iya, siapa ini? Aku Teh Rina. Oh iya ya. Oke Teh. Ya. Tapi mungkin juga buat semua sih ke Yunda atau ke Teh Yunda sama teteh-teteh yang lain. Em, enggak, ini nggak nyambung sih sebenarnya, cuma apa yang biasa ibu-ibu lakukan untuk booster energi dalam urusan domestik lah gitu. Jadi
kan kalau kita lihat hadisnya ini ya, Rasulullah menyampaikan doa itu gitu. Mungkin iya sih, iya sih itu artinya mungkin bisa juga kita terapkan gitu. Cuma apa ya, ini yang lain, kiat yang lain gitu. Nah, itu. Aduh, Telin, itu pertanyaan yang kayaknya secara ininya belum ke sana. Kalau aku ya masih di tahap, aduh kok bisa ya Fatimah kayak gitu gitu ya. Eh, aku gimana? Nah, Telina udah di tahap aku harus gimana? Luar biasa. Ibu-ibu mangga nih. Apa nih? Dibantu, dibantu. Apa nih booster pekerjaan domestik ya tadi pas cerita Fatimah itu bener sih ya ibu pekerjaan domestik yang sering kita keluhkan lah ya sebagai ibu-ibu gitu kan. Eh, hal- tapi kadang yang kita keluhkan tuh aku sih ya kadang masih sepele gitu ya dibanding dibanding Bunda Fatimah ya mungkin. Maksudnya Bunda Fatimah itu kan kita tahu lah kondisi saat itu gitu kan. Secara ekonomi bagaimana kesulitannya gitu. Terus dengan anak-anak, ya mungkin ibu-ibu di sini yang anak-anak kecil gitu ya. Kemudian suaminya jarang ada di rumah gitu kan. Nah, dengan kesibukannya gitu. Terus lalu kita harus memikirkan sendiri gitu ya. Bagaimana nih bisa berjalan nih domestik ini gitu. Nah, gimana? Dan ternyata sama ya, Fatimah juga pengen dibantu gitu. Fatimah itu ada hasrat untuk ingin dibantu juga gitu. Sama kayak kita sebenarnya, pengen, aduh lelah gitu ya, pengen dibantu gitu. Nah, kalau Fatimah kan tadi dengan cukup ya buat dia gitu ya, dengan mendengar bapaknya, ayahnya menyatakan bahwa ada amalan yang lebih baik gitu dari meminta pembantu gitu ya, yaitulah membaca zikir apa sekian segala macam gitu ya. Itu cukup buat Ibunda Fatimah. Nah, ibu-ibu mungkin ada yang mau berbagi, sharing gitu ya. Apa sih yang bisa membangkitkan semangat kita gitu ya untuk ikhlas, rela, hanya mengharap ridho Allah saja gitu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya kayak boosternya kayaknya seumur hidup deh itu teh. Apa Butuhnya jangan-jangan seumur tiap hari hidup. kita harus mendengar kisah Fatimah ini? Gimana ya Telnya? Aku juga masih bertanya-tanya, soalnya aku juga sama teh urusan domestik gitu ya, anak gitu ya, suami, terus dagang segala macam gitu ya. Elin mungkin juga kesibukannya mengajar atau sekolah apa kuliah lagi gitu ya. Nah pasti kita semua punya peranan tingkat apa ya, tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya teh ya. Nah, makanya itu aku pernah ini sih teh baca buku gitu ya. Sekilas aja sih baca buku. Jadi setiap apa yang dikerjakan oleh seorang istri gitu ya, baik apa urusan rumah rumah tangganya gitu ya, urusan domestiknya gitu ya. Itu setiap pekerjaannya itu membuahkan pahala gitu ya, menghasilkan pahala gitu. Nah, contohnya misalnya eh, kita ngasih minum suami gitu ya, ambilkan air minum untuk suami aja itu pahalanya seperti umroh gitu. Nah, jadi masih banyak lagi apa balasan pahala-pahala. Nah, cuman yang mesti kita contohkan pada Bunda Fatimah itu adalah yang Bunda Fatimah itu adalah dia yang diharapkan adalah bukan hanya sekedar pahala saja gitu, tapi yang diharapkan adalah Allah tuh ridho nggak sama dia gitu ya, ridho nggak sama saya gitu. Jadi yang kita lakukan sehari-hari mungkin kita tanamkan terus ke diri kita gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan ini bukan untuk anakku, bukan untuk
suamiku gitu, tapi untuk engkau ya Allah gitu ya, untuk engkau ya Allah gitu. Jadi itu terus yang mau memotivasi kita setiap hari gitu. Nah, itu sih teh yang aku pernah baca gitu. Nah, jadi sebaik-baiknya apa ya, imbalan itu adalah ridho Allah gitu. Karena dengan kita mengharap ridho Allah gitu ya, kita akan beruntung. Seperti itu teh. Amin. Ya, mohon izin sedikit nambahi. Hmm. Boleh, boleh teh. Ini siapa? Ini siapa? Endah, Endah, Oh, Endah. oh ya, Mbak Endah yang di Lampung. Ya, di Purwodadi Grobogan. Salah ya, mungkin di Iya. Lampung ya Allah. Sorry, Purwodadi aku. Grobogan itu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Oh, siap-siap Mbak, Kota siap. kecil. Boleh teh, Ya, boleh dengan senang hati. Oke Mbak, silakan. ya Masya Allah banget ya dengar kisah Sayyidina Fatimah tadi. Kalau tadi pertanyaannya Tehlin kaitannya dengan booster energi apa sih yang bisa menguatkan, yang bisa memboost kita ketika melakukan pekerjaan domestik gitu kan. Sebenarnya kalau mungkin saya apalagi kan saya masih belajar dengan ibu-ibu semua yang ada di sini, apalagi ketika berkaca berkaca dari kisah Sayyidina Fatimah tadi, waduh, wadidaw itu buat apa kesenjangannya itu kayaknya antara langit dan bumi banget gitu. Ketika saya ini ngomongin tentang saya yang masih sering ngedumel, saya yang masih sering rungsing sendiri ketika banyak pekerjaan domestik yang belum saya lakukan dan belum belum saya sentuh gitu kan. Itu kayaknya kok eh, berbeda jauh banget dengan cerminan Sayyidah Fatimah tadi yang ketika curhat ke ayahnya, lalu ayahnya ketika curhat ayahnya yang mungkin pada saat beliau tadi curhat ke Rasul kan pasti inginnya itu dalam pikirannya itu pasti solusinya adalah dia dapat seorang khodimat, seorang ART gitu yang bisa bisa membantu pekerjaan domestiknya, tapi malah dikasih dikasih amalan yang mengucapkan takbir, tahmid, eh, tasbih gitu, yang lebih baik dari itu semua. Itu kan kalau kalau di kalau di level iman saya itu kan ya Allah, kan kita maunya pekerjaan beres gitu kan, bukan bukan itu. Tapi Masya Allah banget kita yang masih berusaha meniti meniti titik keimanan tersebut, sungguhnya malu banget gitu. Dan bersyukur banget ada kelas ini yang menampar kita bolak-balik untuk berusaha bertumbuh lagi menjadi ibu yang lebih baik. Nah, balik lagi ke booster tadi itu ya, yang saya lakukan itu ketika pekerjaan domestik kita banyak, saya banyak itu ketika saya melakukan pekerjaan domestik, taruhlah cuci baju. Ya emang muaranya itu seperti yang Teh Yunda tadi katakan, memang muaranya kan ridho Allah ya, tapi manusiawi banget kalau kita itu sok merasa aduh kok nggak selesai di aduh ini belum selesai kok balik lagi ke sini gitu terus kan. Booster energi yang saya lakukan ketika saya melakukan sesuatu itu adalah berdoa. Jadi setiap saya melakukan sesuatu itu, contohnya nyetrika gitu ya, saya itu selalu berdoa, ya Allah semoga semoga yang memakai baju ini yang memakai baju ini kan anak saya itu, semoga anak saya nanti jadi lelaki yang soli, semoga dengan memakai baju ini anak saya nanti bertambah ketaatan, semoga dengan memakai baju ini anak saya itu nanti sekolah mendapat ilmu yang bermanfaat, semoga dengan memakai baju ini rapi, anak saya nanti mudah bergaul, mudah bersosialisasi, mudah berbagi dan sebagainya. Semoga dengan memakai baju ini suami saya menjadi suami yang solih, bertambah ketaatan. Semoga dengan memakai baju ini suami saya dimudahkan pekerjaannya. Semoga dengan memakai baju ini suami saya dimudahkan segala urusannya dan sebagainya. Pun ketika memasak gitu kan, dengan memasak untuk sahur dengan mata terkantuk-kantuk gitu kan, ketika saya berdoa semoga makanan ini menjadi energi untuk anak-anak saya sahur, untuk suami saya sahur gitu. Yang ketika yang saya harapkan itu kan ketika
apalagi ditambah waktu sahur ya, waktu yang diberkahi Allah. Saya itu beranggap berapa namanya? Saya itu dengan penuh harapan bahwa doa ini pasti terkabul gitu. Ketika doa ini terkabul, ketika anak saya tadi waktu waktunya nyetrika, ketika saya mendoakan anak saya dengan memakai baju ini tertutupi auratnya, menjadi semakin solih, menjadi tambahan ilmu yang didapat di sekolah itu bermanfaat, ketika itu terkabul dalam setiap gosokan setrika saya itu kan masya Allah banget gitu kan. Sedangkan saya kalau pas gosok kan nggak mungkin cuma satu serat gitu kan, pasti bolak-balik gitu. Jadi booster energi yang saya lakukan ketika melakukan pekerjaan domestik adalah seperti itu, adalah dengan mendoakan setiap banyak banget. Mbak, putus ya kayaknya. Mbak Endah. Ya sayang banget. Sayang banget, keputus. Sinyal kali ya, Teh. Atau baterainya habis. Ya, bisa jadi. Tapi ada sih ini, Mbak Endahnya, cuma nggak terdengar suaranya. Iya, keluar. Masya Allah Itu sekali ya. share sedikit. Udah masuk lagi. Iya, tadi Ada gangguan. Iya. Ya gitu, teteh-teteh mohon maaf. Aduh, Masya Teh. Allah, Luar biasa, Teh. Jadi kita fokusnya lebih ke situ ya, Teh, bukan ke keluh kesah ya, Teh. Iya, Dengan karena kita kalau berdoa. keluh kesah juga nggak selesai. Walaupun sama, saya berdoa juga sama selesai sama, sama-sama nggak langsung celing jadi ya, diganti doa aja itu. Masya Allah, Teh. Jadi nanti langsung praktek lah. praktek langsung disusun lah doa-doanya. Oh iya, saya juga gitu. Aku takut nangis terhadap doa itu, Teh. Iya, kan masa sampai setrika kita kayak motong bawang ya. Tapi masak sambil berdoa. Masya Allah. Masya Allah, Bu Indah, terima kasih. Terima Sarannya. kasih Mbak Endah. Sama. Gitu. Teh Lin gimana Teh Lin? Bagaimana? Ya oke Teh, hatur nuhun. Sami-sami. Ini pasti sambil nge-lab ya. Iya. Aduh, luar biasa nih. Nyambi. Oke, ibu-ibu silakan. Kita masih ada sedikit waktu lagi ya, karena tadi kita mulainya agak molor jam 1.10. Jadi kita bisa selesai di jam 2.40. Jadi ibu-ibu kalau masih ada silakan. Sebenarnya enggak sih, aku mau merefleksi sedikit sama kisah hidup Fatimah tuh kerasa banget ya betapa beliau tuh mencintai Rasul tuh ketika Rasulullah wafat. Tadi mungkin ceritain nggak ya? Agak mungkin ke skip. Pas Rasulullah wafat terus dia kan nangis ya, pas nangis sorry, Rasul tuh membisikkan ke Fatimah kan pertama, kemudian Fatimah menangis, terus Aisyah nanya kenapa Fatimah gitu, katanya Rasul mungkin waktunya udah dekat gitu, maka saya menangis. Terus kemudian Rasul bisikin lagi gitu, terus pas dibisikin lagi tersenyum gitu, pokoknya riang gembira banget. Terus pas ditanya, kata Aisyah, kenapa kamu sekarang tersenyum gitu? Kata Rasul, aku yang pertama yang akan menyusulnya gitu. Jadi kayak oh my God, itu kan kayak berita kematian yang dekat ya, tapi kayak dia tuh happy gitu. Jadi kayak ya Allah, terus apa? Ya gitu, jadi berasa. Dan benar kan ternyata cuma 3 bulan kalau nggak salah setelah wafatnya Rasul, Fatimah wafat. Ya. 6 bulan, Teh. Berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. Tadi aku juga udah itu sih, Teh, udah paparkan itu kisah itu tadi, Teh. Iya, itu bagus ya sih kisah itu tuh. Kalau di posisi Fatimah, aku kok jadi kayak takut ya mati ya.
dosaku banyak banget gitu ya. Tapi kalau Fatimah beda ya Bu Ibu, Kak Fatimah Masya Allah malah tersenyum gitu. Mm-mm. Iya, ya mungkin ya udah yakin ya sih karena orientasinya bukan dunia juga sih ya. Udah emang apa yang dia kerjakan semua buat ke akhirat gitu. Jadi ya emang itu tujuan pulangnya. Jadi kayak ya apalagi lah mungkin yang dikejar gitu. Betul, betul banget. Allah. Ah, iya, betul. Masya Allah. Terima kasih, Teh Lin tadi. Terima kasih, Kak Enda. Terima kasih juga tadi ibu-ibu. Ini ada beberapa komen ya, aku bacain dulu. Masya Allah, jazakillah khair Teteh, kata Teh Riri nih. Izin live dulu ya, Mangga silakan. Amin ya Allah, butuh teman-teman yang soleh, baik taat buat calon. Iya, betul. Betul, Mbak Zulfa. Ada Bu Ana, Masya Allah, tingkat keikhlasannya jauh waktu rela memberikan sepotong makanan terakhir untuk buka. Iya ya, apa yang ada di pikiran mereka? Benar tadi Alhamdulillah. kata Teh Yunda ya. Aku aja kalau berbagi itu masih hitung-hitungan. Jadi dia keluar. Jadi saya punya segini, alokasinya ke sini, ke sini, ke sini. Salah satu alokasinya adalah berbagi. Dan itu sudah merasa berbagi gitu. Padahal Bunda Fatimah dia udah gak punya apa-apa lagi, itu yang dia bagi gitu kan. Aduh. Jadi jangan sombong ya. Ini ngomong ke diri sendiri. Jangan sombong kalau udah berbagi dan itu cuma masih nyaman gitu. Hidupnya masih nyaman gitu ya. Masya Allah. Terus ada Teh Rahmi. Masya Allah banget kalau dengar kisah Fatimah. Sangat-sangat sabar. Ikhlas ya. Ini kayaknya kita garis bawahi banget ya Fatimah tuh ya. Ikhlas gitu ya. Melakukan kewajibannya di tengah segala macam kesulitannya. Semoga dimampukan untuk mencontohnya. Amin. Jazakallah Teh Yunda. Masya Allah tadi tips boosternya. Oke. Jazakallah. Isinya menghela nafas panjang ya. Aku sama Bu. Sama Bu. Mantap. Wah, ada Ibu Dina nih. Mantap Ibu. Masya Allah. Ya ibu-ibu karena waktu ya ini yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan dengan kelas ini jadi apa ya? Kita jadi termotivasi ya untuk eh, membuka-buka lagi gitu ya kisah ibu-ibu hebat ini gitu. Jadi kalau misalnya dibaca langsung dapat dari ini mungkin akan menambah ya eh, wawasan kita plus kecintaan kita gitu kepada Ibunda Fatimah dan pengen gitu ya. Pengen walaupun kalau tadi kata Mbak Endah itu gapnya jauh pisan gitu tapi minimal pengen lah gitu ya kayak beliau. Nah mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik, kita bisa jadi lebih termotivasi gitu ya untuk terus memperbaiki diri kita sebagai muslimah gitu ya, sebagai ibu, sebagai istri gitu. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi itu. Gitu. Jazakallah Teh Yunda ya kisahnya hari ini. Wow lah pokoknya ya. Terima kasih juga ibu-ibu semuanya sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Silahkan habis ini motong sayur sambil mendoakan keluarganya ya ibu-ibu. Terus masak-masak sambil diingat-ingat gitu ya. Ini masakan kita bisa jadi apa nih buat anak kita, buat suami kita gitu ya. Di list doa-doanya kalau tadi kata Bu Dah gitu. Terus luruskan lagi niat gitu. Ikhlas yang kita kejar itu hanya ridho Allah saja gitu. Nah, mungkin sebelum penutup foto dulu kali ya, Mbak Zulfa. Oke, harus nih wajib nih. Ibu-ibu yang bisa on cam, boleh dong on cam sebentar ya. Kita foto bareng dulu sebelum ditutup. Nah, Kak, jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Mbak Dina lagi di jalan. Oke, sip. Sudah ini yang bisa on cam sudah. Oke, kalau sudah kita foto bareng ya. Aku yang hitung ya, Mbak Zul.
Oke, sip. Kita mulai yang pertama dulu ya. Silahkan dengan gaya terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bismillah dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Mbak Zul. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Sampai bertemu di kelas kita yang berikutnya. Kita akan bahas tentang Ibunda Maryam binti Imron. Nah, nanti kita akan bahas. Boleh kalau mau dibaca-baca dulu kisahnya. Terus jangan lupa dapat insight apa aja nih hari ini. Silahkan share di Instagramnya, bisa story, bisa post ya. Nanti tag teman tumbuh ibu. Ini biar semua ibu-ibu yang lain juga membaca gitu ya. Kita dapat insight apa sih hari ini. Nah, nanti postingan terbaik ada door prize dari teman tumbuh ibu. Ditunggu ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama kita tutup kelas kita siang hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi sambil puterin lagu wabarakatuh. Fatimah ya. Aduh ini bagus banget lagunya. Sebelum sambil out sambil denger lagu. Kasih ibu-ibu semuanya.